Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana materi ini adalah materi yang ada pada bab 4 pada buku tersebut. Namun di sini tidak akan saya jelaskan secara keseluruhan. Dalam video-video ini saya akan memberikan bagaimana cara hitungan soal yang ada pada contoh hukum Coulomb. Karena biasanya nanti di dalam buku tersebut itu ada beberapa hitungan yang mungkin dijelaskan secara langsung. Nah, untuk itu saya akan membahas bagaimana apabila contoh tersebut kita selesaikan dalam mencari jawabannya. Sehingga nanti yang diharapkan siswa tersebut akan lebih memahami dalam menelaah atau mencari jawaban dalam soal-soal yang akan diberikan pada latihan tersebut. Nah, karena itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Langsung kita mulai di sini. Yang pertama di halaman 170. Di sana kita lihat hasil percobaannya. Di sana ada rumus, yaitu rumus gaya Coulomb. Nah, di sini dituliskan FC sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, di sini kalian bisa baca nantinya di dalam buku kalian. Nah, di dalam soal tersebut diberikan contoh, ya. Namun di sini apabila seorang siswa disajikan dengan contoh ini, ada beberapa yang mungkin paham, namun ada beberapa yang mungkin tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan hasil dari jawaban yang ada dalam buku ini. Maksudnya hasil akhirnya, kenapa jawabannya yaitu 1,152 dikali 10 pangkat negatif 24 Newton. Nah, ini yang perlu saya bahas dalam buku ini, ya. Nah, mungkin dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana mendapat hasil daripada 1,152 kali 10 pangkat negatif 24 Newton. Lalu untuk nomor 2 akan saya jelaskan juga di sini bagaimana bagaimana mendapatkan 4 kali 10 pangkat negatif 7 Coulomb atau 0,4 mikro Coulomb. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan membahas untuk contoh soal yang pertama. Sebelum saya membahas contoh nomor 1 dan nomor 2, saya akan memberikan sekilas tentang pengertian listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Nah, jadi ada listrik statis, ada listrik dinamis. Kalau listrik statis di sini bersifat sementara, sedangkan listrik dinamis bersifat tetap. Nah, contoh listrik statis yang biasa dibahas di dalam buku-buku pelajaran, yaitu contohnya pertama, penggaris plastik yang disosokkan pada kain wol. Lalu yang kedua, ketika tangan didekatkan ke layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Contoh yang ketiga, menggosokkan balon dengan tangan. Dan keempat, peristiwa terjadinya petir. Nah, ini dikatakan sebagai listrik statis. Jadi listrik statis di sini bersifat sementara. Beda halnya dengan listrik dinamis. Jadi kalau di rumah ya itu ada listrik, itu adalah listrik dinamis. Nah, itulah sekilas tentang listrik statis. Nah, kemudian yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kalian perhatikan di sini. Di dalam contoh itu dikatakan dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2. Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, besar konstanta di sini K ya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat di sini yang diketahui ya. Nah, sekarang yang ditanyakan gaya pada Coulomb kedua muatan. Nah, sekarang ini rumusnya. Jadi rumus yang diberikan pada buku tersebut ya ini
yaitu FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat hitungannya. Nah, untuk menghitungnya, kalian abaikan dulu satuan-satuannya seperti Newton meter persegi pangkat, Newton meter persegi per C pangkat 2. Nah, ini satuan-satuannya kita abaikan terlebih dahulu. Yang kita hitung angka-angkanya saja. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini 9 dikali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Ya, di sini. Kemudian dikali 1,6. Ya, di dalam kurung 1,6. Kemudian dikali 10. Ya, 10 pangkat negatif 19. Pangkat negatif 19. Kemudian dikali 3,2. 3,2. Kemudian dikali dengan 10 pangkat negatif 19. Pangkat negatif 19. Jadi kalian bisa sambil dengarkan video saya, kalian sambil lihat buku kalian. Nah, ini kemudian di sini di dalam kurung 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya. Kemudian pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. Nah, jadi 9 dikali 10 pangkat 9. 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu kita lihat di sini dikali. Ya. Ini kita kalikan 1,6 dikali 3,2. 1,6 dikali 3,2 hasilnya adalah 5,12. 5,12. 5,12. Lalu pangkatnya seperti yang kalian telah pelajari bilangan pangkat di dalam pelajaran matematika, atau bila perkalian ini pangkat ini kita jumlah. Jadi 10 pangkat negatif 38. Pangkat negatif 38, yaitu negatif 19 dikali, ditambah negatif 19. Lalu yang ini 2 pangkat 2. Kita lihat di sini 2 pangkat 2, kita tulis saja 4 ya, 4. Di sini 2 ya, pangkat 2 4, kemudian dikali. Nah, ini apabila nanti ada seperti ini, seperti yang kamu lihat di pelajaran matematika, seandainya A ya, A sama dalam kurung ini M ya, maaf, ini M, kemudian ini N, maka ini pangkatnya dikali. Jadi A sama dengan M kali N. Nah, seperti itu. Kalau yang ini pangkatnya dijumlah ya. Apabila nanti saya ingatkan rumus ya kepada kalian, A pangkat M dikali A pangkat N ya, maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi bukannya dikali seperti yang di atas. Jadi di sini M pangkat ditambah M A M pangkat N. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu di sini nanti jadi 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4. Nah, itu seperti itu ya. Lalu sekarang apabila kita lanjutkan ya, seperti yang mungkin kalian telah pelajari ya, kalian tahu bagaimana cara menghitung dalam bilangan pecahan ya. Nanti kita kalikan saja langsung, jadi 9 dikali 5,12. 9 dikali 5,12 ya. Kemudian dikali. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat negatif 38 ya, itu berarti hasilnya nanti 10 pangkat negatif 29. Ya, ini kalian perhatikan lagi nih. Ya, jadi nah kita lihat rumus yang ini. Ya, rumus yang ini berarti 9
kali 5,12 ya, kita kalikan 9 kali 5,12. Lalu yang ini 10 ya dikali dengan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 38. Nah, kemudian per ya 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya. Kemudian di bawahnya kita tulis di sini 9 dikali 5,12 itu hasilnya ada 46,08. Nah, 08 kemudian nanti dikali dengan 10 pangkat negatif 29. Pangkat negatif 29 per 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang setelah itu kalian ingat lagi kembali rumus dalam pelajaran bilangan pangkat. Nah, apabila pangkat di sini negatif, ya, penyebutnya negatif, apabila dijadikan ke atas, ya, kalian pindah ke atas, ini menjadi plus. Apabila plus, nanti pindah ke atas jadi min. Begitu pula nanti apabila di atas, ya, min menjadi plus, atau plus di sini menjadi min. Nah, ini harus kalian perhatikan dan perlu saya ingatkan lagi. Jadi nanti langsung saja 46,08 ini kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 11,52. 11,52 lalu dikali, nah ini jadi plus ya, kita naikkan di sini jadi plus, berarti sama dengan 10 dikurang 10 pangkat negatif 29 ditambah 4, jadi berubah tanda jadi positif, jadi hasilnya adalah 10 pangkat negatif 25. Pangkat negatif 25. Nah, seperti yang ada di sini nanti hasil akhirnya. Ya, di sini hasil akhirnya di buku kalian ya 11,52 dikali 10 pangkat negatif 25. Nah, nanti dirubah ya, nanti dirubah hasil akhirnya menjadi 1,152. Nah, ini kita rubah. Nah, dikali dengan ya 10 pangkat negatif 24. Nah, ini ya, jadi untuk contoh nomor 1 di sini bagaimana mendapatkan hasil ini. Nah, inilah yang saya jelaskan. Demikianlah yang saya jelaskan bagaimana mendapatkan hasil akhir daripada contoh nomor 1. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh nomor 2. Ya, contoh nomor 2 ya, mengapa hasilnya menjadi 0,4 mikrocoulomb. Nah, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Nah, ini nanti kamu lihat ya, 1,6 ya. Saya tulis di sini 1,6. 1,6 ya. Nah, karena di sini gayanya sudah diketahui ya, makanya tinggal kalian tempatkan rumusnya jadi 1,6 9 dikali 10 pangkat 9. Jadi satuannya untuk Newton meter persegi per C pangkat 2 ini kita abaikan dulu ya. Kemudian dikali ya Q pangkat 2 ya, Q pangkat 2 per, nah di sini kalian lihat 3 dikali 10 pangkat negatif 2 ya di dalam kurung, kemudian pangkat 2. Nah, jadi nanti 3 pangkat 2 itu berarti 9 ya, 9 dikali 10 pangkat negatif 2 di pangkat 2 itu nanti hasilnya jadi 10 pangkat negatif 4. Ini ya, seperti yang saya jelaskan di contoh nomor 1 ya. Nah, kemudian ya nanti ini kenapa dapat hasil Q pangkat 2 sama dengan 1,6 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4 per 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi di sini ya kalian kali dulu ya. Jadi 1,6 ya sama dengan ya 9
dikali 10 pangkat negatif 9 ya, dikali Q pangkat 2 ya, Q pangkat 2 ya. Nah, ini nanti ya ini dikali dengan 1,6 ya, sekali 1,6. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya ya kita lihat di sini nanti menjadi 1,6 dikali dengan ya, dikali dengan 9. Nah ini dikali silang ya. Jadi ini nanti dikali dengan ini ya, jadi 9 dikali 10 pangkat negatif 4 ya, 10 pangkat negatif 4, kemudian sama dengan ya, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q pangkat 2 ya, dikali Q pangkat 2. Jadi ini kita kali silang ya, kita kali silang ya. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q pangkat 2. Nah itu ya, seperti itu. Jadi nanti ini dikali silang. Jadi kalian lihat di sini dia langsung dikerjakan. Oke, jadi prosesnya di sini akan saya terangkan ya, prosesnya bagaimana mendapatkan Q pangkat 2 sama dengan 1,6 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 4 per 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini prosesnya seperti ini nanti. Ya, nanti akan saya lanjutkan. Nah, perhatikan, jadi nanti hasil dari Q pangkat 2 sama dengan 1,6 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 4 per 9 dikali 10 pangkat 9, ini hasilnya jadi dari sini. Jadi hasil ini adalah hasil perkalian silang. Hasil perkalian silang yang ini, nah yang ini ya, itu adalah hasil kali ini. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q pangkat 2. Nah, untuk mencari Q pangkat 2-nya jadi, untuk mencari Q pangkat 2, nah berarti 1,6 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 4 per, nah ini per, nah dari yang ini ya, dari yang ini ya, berarti 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini kita tinggal coret aja nih. Tinggal coret. Ya. Nah, ini nanti seperti yang tadi pertama kali ini dinaikkan ya. Jadi hasilnya jadi negatif. Ya, jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Q pangkat 2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 13. Jadi pangkat 9 di sini jadi negatif ya, kita tambahkan dengan negatif 4 jadi negatif 13. Nah, untuk mencari Q-nya, nah, seperti yang kalian sudah pernah sering pelajari dalam matematika, ini menggunakan akar. Ya, jadi akar dari 1,6 dikali 10 pangkat negatif 13. Nah, lalu kalian lihat di sini ya, dia menjadi 16 dikali 10 pangkat negatif 14 itu sama-sama dikali dengan 10. Ya, jadi sama-sama dikali dengan 10. Karena di sini satu angka di belakang koma, sama-sama dikali dengan 10. Nah, ini jadi 16 ya, dikali dengan 10. Nah, ini pangkatnya jadi bertambah jadi negatif 14 ya. Jadi 13 menjadi negatif 14. Nah, untuk mencari Q akhirnya, kita lihat di sini
Ya, akar dari 16 itu adalah 4. Ya, akar dari 16 adalah 4. Lalu dikali. Nah, kenapa di sini nanti menjadi 10 ya, pangkat negatif 7. Nah, ini kalian lihat apabila saya ingatkan kembali di sini umpamanya 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5 ya, di akar dari 2 pangkat 5. Maka ini nanti hasilnya jadi 2, 5 per 2. Nah, seperti itu. Ini saya akan mengingatkan kembali. Jadi ini nanti naik pangkatnya ini dibagi ya. Jadi hasilnya jadi 10 pangkat negatif 7. Ya, 10 pangkat negatif 7. Nah, ini yang sampai di sini. Nah, lalu sekarang kita ubah menjadi 0,4. Ini ya, 0,4. Ini kenapa kita ubah jadi 0,4? Ya, jadi tadi nanti hasilnya kolom. Kenapa kita jadikan mikro kolom? Nah, ini jadi kita jadikan 0,4 karena 1 mikrokolom itu sama dengan 10 ya, 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Maka kita ubah menjadi 0,4 mikrokolom. Ya, ini mikrokolom ya bacanya. Nah, jadi 0,4. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya yang pertama, nanti akan saya lanjutkan dengan video-video saya yang berikutnya tentang listrik statis.